Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda semua? Sehat? Ya. Hadir semuanya? Hadir. Ada yang Bangku kosong sana? Siapa tuh yang muncul? Pergi keluar, ya. Nah, ya. Kemudian kebersihannya gimana? Lihat di luar dulu, di samping kiri kanannya, lihat. Kan? Ya. Oke. Dikemasi sampahnya. Nanti kalau ada sampah, dampaknya nanti malaria. Kita nggak mau penyakit di sini ya. Kita ini cari ilmu. Oke, kita udah siap untuk belajar hari ini? Ya. Ya. Oke, silakan ketua siapkan. Ista'id Iqra doa. Bila kita sudah berdoa, semoga pembelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan kita pulang membawa ilmu ya. Kita targetkan kita pulangnya membawa ilmu, bukan membawa masalah, tapi membawa ilmu. Kita samping perut kosong nanti pulang banyakkan ya. Bukan perutnya kosong tapi kepalanya berisi. Oke, Pak ya. Untuk materi kita hari ini ya, silakan Anda lihat di layar tentang mat ya. Mat itu adalah tanda panjang dalam membaca Al-Quran. Ada istilahnya memanjangkan bacaan ya, mat ya, memanjangkan bacaan. Ada tanda-tanda memanjangkan bacaan ya. Ada ciri-ciri ini harus dipanjangkan bacaan. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan prosedur, dengan tata cara membacanya, ya, itu akan salah baca nanti. Ya, salah baca. Kemudian setelah salah baca, salah apa nanti? Salah arti ya. Kemudian setelah salah arti, salah apa lagi? Salah terjemah. Sudah salah terjemah apa lagi? Salah paham nanti. Kenapa agama Islami banyak salah paham? Karena sudah salah baca awalnya. Diawali dengan salah baca itu salah terjemah, salah tafsir, salah paham, kan? Terjadilah perbedaan berbeda.
Ya, kenapa dalam satu kampung? Kenapa? Jangan tahu. Ya, satu kampung saja berbeda hari rayanya ya. Hah? Masjid A bilang besok raya. Surau ini bilang hari kedua raya. Kenapa itu bisa terjadi? Pemikirannya tidak. Di negara lain, di negara Islam yang sudah maju, mereka bisa satu suara. Arab Saudi itu satu suara dia wilayahnya, ya kan? Itu lebaran tuh. Ini satu kampung 3 wilayahnya. Bingung kita kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia sudah salah baca. Paham tuh? Salah baca akhirnya salah arti. Oke. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, terampil mempraktekkan Al-Quran dengan benar. Itu tujuan kita belajar hari ini. Bagaimana kita nanti artinya salah. Kalau artinya salah terjemah. Salah paham nantinya. Lanjut, tujuannya adalah membaca hukum, memahami hukum bacaan mat tabi'i dengan benar. Ini mat tabi'i baruan. Mat itu ada sekitar 2/2. Ini baru kita ada mat 1. Ya. Nah, terus peserta didik mampu melafalkan bacaan mat tabi'i dengan benar. Minimal kalian harus tahu apa ciri mat tabi'i itu apa. Mat kepanjangan. Oke. Kemudian silakan Anda lihat. Ini dulu. Ada pertanyaan psikotes namanya, apakah psikotes atau pertanyaan tematik, ya. Pertama pertanyaan saya, bagaimana jika kita baca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Siapa yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangannya. Tunjukkan tangannya. Siapa yang bisa jawab? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tidak sesuai dengan tajwid? Oke, apa namanya? Hasil. Kasim. Oke. Nanti kalau kita baca dengan tajwid, artinya salah nanti. Tajwid itu artinya adalah tata cara membaca Al-Quran. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tata caranya, gimana? Salah arti. Kita beli HP, pasti dikasih buku petunjuk. Nah, buku petunjuk itu apa tuh? Salah pemakaian. Nah, konon Al-Quran yang sebal itu, ya kan, nggak ada petunjuknya. Nah, beli prestis kita kecil dikasih petunjuk, beli speaker kita dikasihnya buku petunjuk. Nah, itu adalah buku tata cara pemakaian. Al-Quran juga seperti itu. Terus apalagi siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Bagaimana jika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Oke, silakan. Salah terjemah. Oke, lanjut. Nomor 2. Mengapa kita perlu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Mengapa? Why? Siapa yang bisa jawab? Mengapa? Mengapa? Mengapa kita perlu? Siapa namanya? Farid. Apa jawabannya? Agar kita tidak salah memahaminya. Agar kita tidak salah memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, good. Ada yang bisa jawab lagi? Gak ada? Gak ada? Good. Soal nomor 3. Manfaat apa yang dapat diambil dari mempelajari ilmu tajwid? Apa manfaatnya? Tunjuk. Nah, apa yang kamu katakan? Kata, ya tuh. Nah, coba. Siapa? Oke, siapa namanya? Gifran. Oke, apa jawabannya? Kita bisa fasih membaca Al-Quran dan mudah memahaminya. Ya, sebab gini, setiap huruf itu memiliki arti. Ya, kapan kita dapatkan pahala ketika membaca Al-Quran itu? Satu huruf kita baca dalam Al-Quran itu kita akan dapat berapa? 10 kebaikan atau 10
pahala. Itu dengan syaratnya apa? Bacaannya benar, ya, sesuai dengan aturannya. Kalau salah tentu tidak dapat pahala, bukan berdosa, tapi tidak dapat buang dulu kacanya. Atau saya yang akan memecahkannya. Nah, kemudian apalagi manfaat apa yang kita dapat dalam belajar interview itu? Apa manfaatnya? Apa manfaat lain? Ketika kita telah belajar tadi, apa manfaatnya? Oke, siapa namanya? Dafa. Agar memudahkan membaca Al-Quran seperti Dafa, ya. Sebab ini, kalau kita tidak pakai tajwid, itu payah apa kita? Payah apa? Payah membaca. Bahasa selingkuh, tidak enak. Tapi panjang, tapi kalah, ya kan? Akhirnya bahasa selingkuh di Jawa. Ya, nah, itu makanya perlu belajar. Nah, oke, tuliskan ya. Oke, mat tabi'i. Ini arti mat tabi'i itu adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mat itu ada 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Kita perhatikan huruf yang 3 ini. Ya, apa yang kita perhatikan huruf yang 3 ini? Ketika dia sukun, mati. Ya, nah, mat asli, jenis mat itu terbagi pada 2. Pertama mat asli, ya, atau mat tabi'i, kemudian mat far'i. Nah, adapun hukum baca mat tabi'i itu, mat tabi'i itu adalah dipanjangkan 2 harakat, atau secara sederhana berupa 2 ketukan, ya, sekitar 2 ketukan ini kita panjangkannya. Ya, syaratnya, oke. Oleh karena itu setiap kali menemukan bacaan yang terdapat tajwid mat tabi'i, maka diwajibkan untuk membacanya sesuai hukum tajwid yang berlaku, yaitu dipanjangkan. Paham ya sampai situ? Ya, hukumnya harus dipanjangkan. Nih, huruf berbaris fathah bertemu dengan alif. Ya, huruf berbaris kasrah berbaris bawah bertemu dengan ya dalam kondisi sukun atau mati, atau huruf berbaris dhammah, ya, bertemu dengan waw, ya, dalam kondisi sukun. Ini contohnya nu hi ha, nu hi ha, nu hi ha. Inilah yang dikatakan mat tabi'i itu. Ada waw mati di sini. Sebelumnya ada dhammah. Nah, ada ya mati di sini. Sebelumnya ada berbaris di bawah. Mati di sini kan. Sebelumnya ada berbaris fathah, berbaris di atas. Itu cirinya. Nu hi ha. Bukan ya? Ada huruf waw situ. Ada huruf ya situ. Ada huruf alif situ. Ada huruf awai namanya. Alif, waw, ya. Perhatikan ya. Cirinya tadi nun dengan dhammah disusul oleh waw. Ya mati, sebelumnya ada huruf berbaris di bawah. Cirinya. Ha berbaris di atas. Sesudahnya ada huruf alif yang mati. Itu syarat. Ada pertanyaan sampai situ? Lanjut. Ini huruf mat, ya. Ada 3 itu huruf alif, waw, ya. Ini contohnya tadi. Nu, hi, ya. Kira-kira nanti kita menulisnya di Al-Quran. Ada contoh allazina yu'minuna. Nah, itu kan nampak tuh. Nah, ini sekarang kita bikin kelompok untuk menentukan huruf ini. Mencari huruf alif, waw, ya dalam kondisi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang dikatakan dengan mat tabi'i tadi. Oke? Paham ya? Oke, silakan bentuk kelompoknya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Kursinya, mejanya cukup 4 saja. Tidak perlu banyak. Masih kelompok kursinya cukup 4. Mejanya cukup 4. Kursinya sebanyak kita. Paham di situ? Kalau orang berarti itu cukup mejanya 2 saja. Nah, oke.
Oke, perhatikan ya. Saya jelaskan sekali lagi tentang ciri khas tugas kita. Perhatikan. Nah, diskusikan dengan kelompok bacaan metodologi yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, tugas kamu sekarang mencari ciri-ciri yang saya sampaikan tadi. Ya, mencari ciri-ciri yang Pak Jarian beritahu. Ya, ciri-ciri apa tadi? Alif, waw, ya dalam kondisi sukun. Sebelumnya, kalau waw, ciri-cirinya apa? Ada huruf berbaris dhamma sebelumnya. Kalau ya, ada ciri-cirinya berbaris kasrah. Kalau alif, ciri-cirinya ada huruf berbaris fathah. Nah, tuh. Ini yang perlu kamu perhatikan. Hei, dengar ya. Ingat nih. Kan dikerjakan. Pak tunggu semini. Stop. Kak. Yang alif wow ya terjadi dalam proses itu bukan untuk sebelumnya. Bentar, maksudnya apa ini? Kalau alif atau dia kan saya minta masing-masing perwakilan nanti membacakan hasil pencariannya tentang mat tabi'i ini. Dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan tentang hasil materi yang telah dia dapatkan. Oke. Suara tolong dijaga. Nggak ada lagi diskusi. Nggak ada lagi diskusi ya. Kita mulai mempresentasikan, memaparkan yang kamu cari. Dapat 2 ya 2 lah. Dapat 3 ya 3 lah. Oke, kita mulai kelompok pertama. Silakan. Berdiri. Berdiri. Ya. Baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Saya akan mewakili kelompok saya. Mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mat tabi'i. 1. Contohnya yang mananya yang katakan mat tabi'i? Lanjut lagi. Kalau mendengarkan yang lain ya, kamu boleh berkritik ya. Falan najidakum. Yang mana yang katakan mat tabi'i? Terus. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Ala qulubihim. Asal dari Al-Baqarah ayat 7 dan mat tabi'inya adalah qulubihim. Innama. Asal dari Al-Baqarah ayat 14.
Tanda mat tabi'inya adalah ma. Bainihima. Yang merupakan mat tabi'inya adalah ma. Allazi. Yang merupakan mat tabi'inya yukinuna. Yang merupakan mat tabi'inya adalah yu dan kinu. Dan terakhir alamina. Yang merupakan mat tabi'inya adalah lami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mat tabi'i yang kami cari. Berasal dari surat Al-Baqarah ayat 40 yang berarti tanda fathah bertemu alif. Di surat Al-Baqarah ayat 40 berarti tanda kasroh yang bertemu ya mati. Surah Al-Baqarah ayat 40 berarti tanda dhamma bertemu ya mati. Di surah Al-Baqarah ayat 48 yang berarti tanda kasroh bertemu ya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Alim yang berarti tanda kasroh bertemu ya mati. Surat Al-Baqarah ayat 10. Tanda dhamma bertemu waw mati. Surat Al-Baqarah ayat 9. Amanu. Tanda dhamma bertemu dengan waw mati dengan alif mati juga dulu. Surat Al-Baqarah ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penghujung pembelajaran. Intinya kesimpulan. Ini kesimpulan sudah Bapak buat di sini. Kamu nggak perlu lagi buat kesimpulan. Sudah ada kesimpulannya. Ya. Saya minta salah seorang untuk membacakan kesimpulannya. Oke, silakan baca. Siapa namanya? Putri. Putri namanya. Ya, silakan baca. Boleh. Diri saja sudah bisa. Masih. Ini. Kesimpulan. Kesimpulan, hukum untuk mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban sebagai seorang muslim lainnya. Sedangkan untuk mengamalkan ilmu tajwid hukumnya ialah fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran dari umat Islam. Pengertian mana? Sedangkan menurut istilah ialah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu salah satu huruf bacaan mat yang termasuk dalam huruf mat yaitu alif, ya sukun, dan waw mati. Makasih ya. Terima kasih kekurangan. Oke. Setelah kita tahu tentang kesimpulan bahwa membaca Al-Quran itu ada 2 kewajiban bagi kita. Pertama, untuk mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kita tidak mesti semata-mata semuanya untuk pergi belajar untuk mempelajari ilmu tajwid itu. Tapi kalau untuk membacanya kita memiliki kewajiban membacanya sesuai dengan tajwid. Itu kewajiban kita. Pergi menuntut ilmunya fardu kifayah, nggak perlu semuanya tutup. Nah, cukup orang tertentu saja. Tapi kalau membacanya semuanya harus tunduk dengan kewajibannya fardu ain.
Nah, oke, itu kesimpulannya ya. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Doa selesai ketua itu memimpinnya. Silakan. Hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.